Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Saya lihat hari ini kalian cantik-cantik ya. Terima kasih, Pak. Tapi sepertinya ini masih kurang. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa yang tidak hadir? Pak. Masih Keterangannya apa? belum datang, Pak. Lapar. Oh, gitu. Ya, Pak. Kalau begitu, sebelum kita memulai proses belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita kelas memimpin doa dulu. Kita kelas silakan pimpin doa. Baiklah, teman-teman. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Oke, hari ini kita akan masuk di materi teks laporan hasil observasi. Sebelum kita masuk di materi ini, Bapak mau bertanya dulu kepada kalian, apakah kalian sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Belum, Pak. Baik. Sebelum kita masuk ke situ, terlebih dahulu kita akan mengupas dua kata yang paling penting dalam teks laporan hasil observasi. Yaitu yang pertama adalah laporan. Laporan menurut kalian seperti apa? Ada yang bisa jawab atau jelaskan? Laporan yang menurut kalian tahu, yang menurut pemahaman kalian itu seperti apa? Seperti apakah itu laporan? Silakan. Menurut saya, laporan adalah sesuatu hasil yang telah diuji secara dengan rinci. Baik. Terima kasih. Masih ada lagi yang lain? Oke. Berikutnya untuk bagian observasi. Apakah ada yang tahu observasi itu apa artinya? Silakan Bang Yuni. Semacam pengamatan, Pak. Ya, benar. Terima kasih jawabannya. Dan untuk lebih jelasnya lagi, di sini Bapak akan jelaskan mengenai itu. Laporan dan juga observasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi laporan itu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilaporkan atau berita. Sedangkan untuk kata observasi diartikan sebagai peninjauan secara cermat. Sampai di sini sudah ada yang mengerti? Sudah dipahami? Jadi teks laporan hasil observasi itu terbagi menjadi dua kata atau dua bagian, yakni laporan dan observasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, laporan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilaporkan. Jadi laporan itu segala sesuatu yang dilaporkan atau berita, semacam berita. Sementara untuk kata observasi diartikan sebagai peninjauan secara cermat. Maka dapat disimpulkan teks laporan hasil observasi atau teks observasi adalah teks pengamatan terhadap suatu objek berupa penjabaran umum mengenai suatu objek yang diamati atau diteliti. Atau secara sederhana, teks laporan hasil observasi adalah laporan atau karya tulis yang disusun secara sistematis berisi laporan kegiatan yang diamati. Sampai di sini semoga kalian bisa paham untuk itu. Berikutnya di sini ada tujuan dari teks laporan hasil observasi. Jadi teks laporan ini dia juga memiliki tujuan. Di antaranya mengatasi atau memberikan solusi suatu permasalahan, kemudian mengemukakan atau menemukan teknik atau metode baru, lalu sebagai pertimbangan dan pengambilan keputusan.
Berikutnya, mengawasi atau memperbaiki suatu objek atau metode yang sudah ada. Dan yang terakhir, menginformasikan perkembangan yang sedang berjalan. Kemudian di sini ada juga yang namanya fungsi. Jadi terbentuknya suatu teks laporan hasil observasi itu juga memiliki fungsi. Di antaranya yang pertama, menjabarkan fakta dan informasi di balik solusi atau keputusan yang diberikan atas topik yang diteliti. Yang kedua, sebagai sarana dokumentasi suatu kegiatan atau penelitian. Yang ketiga, sebagai sumber informasi yang faktual atau berdasarkan fakta. Yang ini tolong dicatat untuk supaya kalian mudah nanti kalau pulang di rumah bisa belajar kembali. Tadi ada bagian tujuan dari teks hasil observasi, dan yang kedua ada fungsi teks hasil observasi. Ditulis ya anak-anak? Ya Pak. Siap. Berikutnya Bapak akan menjelaskan lagi untuk bagian contoh dari teks hasil observasi. Sebelumnya kalian sudah pernah melihat bunga mawar? Sudah Pak. Bunga mawar merah secara langsung? Kalau itu kita ganti pohon kelapa. Sudah Pak. Kalian sudah pernah melihat secara langsung? Sudah Pak. Sudah. Nah, Bapak kasih contoh teks hasil observasi ini seperti misalkan kita menentukan judul apa yang harus kita teliti. Misalkan kita akan meneliti pohon kelapa, ya kan? Jadi menurut dari hasil penelitian kalian, pohon kelapa itu seperti apa? Dia memiliki tinggi sampai berapa meter, kemudian buahnya itu berwarna apa, daunnya berwarna apa, kemudian dia tunggu berapa tahun untuk bisa hidup. Nah seperti itu. Jadi kalian di sini harus terjun langsung ke lapangan untuk mengamati yang akan kalian amati tersebut. Nah itu namanya teks hasil observasi. Hasil yang kalian amati itu harus benar-benar fakta. Tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh kalian sendiri yang membuat opini tentang untuk teks itu. Tidak boleh. Jadi teks itu harus kalian sendiri yang buat. Paham? Kalau sudah paham, berarti Bapak ingin memberikan satu contoh lagi. Bukan Bapak, maksudnya anak-anak sekalian. Siapa yang berani memberikan satu contoh dari teks laporan hasil observasi? Ini ada poin plus untuk kalian. Bapak akan kasih nilai plus bagi kalian yang bisa memberikan satu contoh dari teks hasil observasi. Silakan saudari Novi. Bahasa Indonesia pada hari ini yang mengikuti ujian final mata kuliah pembelajaran Filipino berjumlah 20 orang, dan yang tidak sehat kali berjumlah 10 orang.
baik, kita lanjut di materi. Sebelum kita lanjut di materi, Bapak ini kalian untuk berdiri dulu. Berdiri. Oke, duduk lagi. Bapak ini dilatih fokus kalian. Apakah masih bisa disuruh atau tidak? Baik, lanjut. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dari Bapak. Jika ada lagi yang ingin ditanyakan atau belum ada yang dipahami, kalian bisa tulis di kertas pertanyaannya, dikumpul di informasinya, nanti kita berikan ke Bapak. Ya, untuk tugasnya diberikan silakan tulis. Tolong buat jadi masing-masing siswa harus membuat satu teks laporan hasil observasi yang diamati secara langsung berdasarkan fakta. Nah itu. Jadi itu dikumpul di depan ya. Oke baik. Sebelum kita pulang, ketua kelasnya tolong saya teman-teman.